そうせ夢だけは誰も奪えない心の翼だから Say yeah. Untuk menentukan seberapa tangguh seseorang, terkadang kita bisa menerkanya hanya dari seberapa sangar wajah orang tersebut. Karena wajah dan tingkah laku seseorang biasanya saling berbanding lurus. Tapi, sesuai dengan judul video kali ini, semua perkataan itu sama sekali tak berarti bagi para karakter utama dari anime yang akan disebutkan pada video kali ini. Meskipun wajah mereka tak ada sangar-sangarnya sama sekali, bahkan ada yang terlihat cupu dan culun, tapi mereka memiliki dan memendam sebuah kekuatan luar biasa yang bakal mengejutkan semua orang. Apa saja anime itu? Berikut daftarnya. Sirius the Jaeger. Cerita dalam anime ini terjadi pada tahun 1930. Ketika vampir datang mengejutkan dunia, ada sekelompok orang yang disebut sebagai Jaeger tiba. Mereka membawa instrumen musik untuk berburu vampir. Di antara mereka, ada seorang pria yang sangat mencolok dari anggota lainnya. Ia bernama Yuli. Yuli adalah manusia serigala yang desanya sudah dihancurkan oleh vampir. Dan kini ia ingin balas dendam pada mereka. Di anime ini, kalian akan disuguhkan dengan action dan grafik yang memukau. Kimetsu no Yaiba menceritakan seorang bernama Tanjiro Kamado, pemuda sulung dari keluarga yang tinggal di pedalaman gunung pada era Taisho. Sejak dahulu kala, terdapat rumor mengenai Oni atau iblis pemakan manusia yang bersembunyi di hutan. Karena itu, penduduk setempat tidak pernah berani keluar di malam hari. Legenda mengatakan bahwa pembasmi Oni atau Demon Slayer juga berkeliaran di malam hari dan memburu iblis yang haus darah. Bagi Tanjiro yang belum mengetahui apa-apa, hal itu hanyalah sekedar rumor belaka dan tidak akan menyebabkan masalah di kehidupannya. Sejak kematian ayahnya, Tanjiro menggantikan ayahnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Meski kehidupan mereka sangat berat, mereka merasakan kebahagiaan dan kehangatan yang luar biasa dari keluarganya. Tapi, kebahagiaan itu hancur saat Tanjiro melihat keluarganya dibantai saat dirinya meninggalkan rumah untuk bekerja menjual arang di kota. Tidak hanya itu, satu-satunya keluarga yang selamat, adik perempuannya Nezuko, berubah menjadi Oni. Meskipun begitu, Nezuko masih menunjukkan emosi dan pemikiran manusia dengan mencoba melindungi Tanjiro dari serangan Demon Slayer. Karena hal itu, dimulailah perjalanan Tanjiro untuk melawan Oni dan mengembalikan adiknya menjadi manusia kembali. Untuk manganya sendiri, Kimetsu no Yaiba sudah resmi tamat pada chapter 205. Bungo Stray Dogs. Bermula saat ada seorang laki-laki bernama Atsushi Nakajima yang diusir dari panti asuhan dan akhirnya hidup menggelandang di pinggir jalan. Lalu, saat dia ingin mencopet uang untuk membeli makanan, dia malah bertemu dengan seorang pria aneh yang mengapung di sungai. Meski awalnya Atsushi malas mau menyelamatin orang yang mengapung tadi, tapi pada akhirnya dia menyelamatkannya. Pria yang baru saja diselamatkan Atsushi itu bernama Dazai Osamu. Setelah diselamatkan oleh Atsushi, bukannya berterima kasih, si Dazai malah ngedumel gak jelas karena katanya dia ingin bunuh diri tapi malah diselamatkan. Jadi, karakter Dazai ini punya hobi aneh, yaitu bunuh diri. Pertemuannya dengan Dazai inilah yang bakal jadi cikal bakal Atsushi bergabung dengan Tanteisha, yaitu detektif bersenjata yang anggotanya punya kekuatan supernatural. Mahoka Kokono Retose menceritakan tentang dunia di akhir abad ke-21, di mana sihir telah berubah menjadi sebatas teknologi canggih dan sudah banyak dipergunakan, terutama untuk keperluan militer. Pelatihan penggunaan sihir, perangkatnya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya pun telah menjadi komoditas publik penting. Berpusat pada dua karakter kakak beradik bernama Shiba Tatsuya dan Shiba Miyuki yang menjalani masa sekolahnya di sekolah sihir. Berbeda dengan Shiba Miyuki yang memiliki bakat luar biasa dan menjadi perwakilan murid angkatan baru, Shiba Tatsuya harus rela ditempatkan di golongan murid tingkat WIT. Jadi, WIT ini adalah golongan atau tingkatan murid yang levelnya berada di bawah Blooms. Di sekolah sihir ini, biasanya golongan WIT sering didiskriminasi oleh para Bloom.
Di tengah permasalahan yang datang menghadang mereka satu persatu, akan terungkaplah sedikit demi sedikit bagaimana kemampuan sihir Tatsuya yang sebenarnya. Suka-suka, umat manusia sudah musnah di permukaan bumi. Yang tersisa hanyalah ras-ras lain seperti makhluk setengah manusia hewan yang sekarang tinggal di kepulauan terapung di atas langit. Berlindung di balik ancaman makhluk jadi-jadian atau beast yang siap kapan saja menyerbu ke pulau-pulau tersebut. Hanya para gadis muda belia yang dinamakan leprechauns yang mampu untuk mengalahkan mereka. Sebab gadis-gadis ini memiliki kekuatan untuk menggunakan dark weapon yang sejatinya cukup ampuh untuk membunuh beast tersebut. Muncullah seorang lelaki parubaya bernama William Match, satu-satunya manusia yang berhasil bertahan dari kiamat Suro di permukaan bumi karena terperangkap di dalam es selama 500 tahun. Setelah berbincang-bincang dengan rekannya, William akhirnya setuju untuk bekerja sebagai tentara di gudang senjata. Dan gudang senjata yang dimaksud ternyata adalah sebuah rumah yang berisi banyak anak-anak yang menjadi leprechauns tadi. Di sanalah kemudian William bertemu kembali dengan seorang perempuan yang tempoh hari pernah diselamatkan oleh William di suatu jalanan kota. Bunjo no Makmel bercerita tentang kemunculan suatu pulau misterius di tengah pulau Pasifik. Pulau misterius tersebut ternyata memiliki penghuni berupa berbagai macam flora fauna yang langka dan eksotis. Tidak hanya makhluk hidup saja, melainkan di pulau tersebut juga menyimpan berbagai macam sumber daya yang menggiurkan. Umat manusia mulai beramai-ramai mendatangi pulau tersebut untuk berpetualang. Dengan dedikasi penuh, seorang pemuda dan rekan-rekannya menjelajah dunia yang penuh dengan misteri ini. Hitsugi no Chaika, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Chaika the Coffin Princess. Seri anime ini mengambil genre aksi dengan tema fantasi ala game-game RPG. Cerita ini mengisahkan pertemuan seorang saboteur bernama Oru Akura dengan seorang perempuan berusia 14 tahun yang memikul peti mati di atas punggungnya yang bernama Chaika Traban. Pertemuan keduanya terjadi secara kebetulan saat Toru sedang berkelana di dalam hutan. Merasa bahwa Chaika tersesat di dalam hutan, Toru pun memutuskan untuk menolong Chaika yang terlihat seperti anak perempuan yang sedang kebingungan di dalam hutan tersebut agar bisa keluar dari hutan dan menuju kota. Namun, di hutan tersebut mereka bertemu dengan seekor unicorn yang bersiap-siap untuk memangsa mereka. Toru pun membawa Chaika untuk pergi menyelamatkan diri dari unicorn tersebut, tetapi peliharaan mereka berhasil dikejar oleh unicorn tersebut. Toru pun terpaksa bertarung melawan unicorn tersebut dengan kekuatan ajaib yang ia miliki. Di tengah pertempuran itu, Toru pun menyadari bahwa Chaika bukanlah anak perempuan biasa. Di dalam peti mati yang dibawa olehnya tersimpan satu set gundu atau alat sihir berbentuk senapan. Dengan kekuatannya sebagai penyihir, Chaika pun berhasil mengalahkan unicorn tersebut. Ternyata, Chaika sedang mencari benda yang berharga baginya. Alasan Chaika mencarinya untuk berbakti pada sang ayah yang telah tiada. Di tengah pencarian benda tersebut, mereka pun dihadang oleh pasukan yang ingin mencegah tujuan Chaika. Mereka berusaha menghentikan Chaika karena benda yang dicari olehnya dapat membangkitkan raja kegelapan dan dapat memicu terjadinya perang di dunia yang sudah damai tersebut. Karena merasa dunia yang damai itu membosankan, Toru beserta Akari memutuskan untuk tetap membantu Chaika untuk mencari benda berharga miliknya. Guilty Crown. Jadi, semuanya berawal dari sebuah virus yang merebak di Jepang pada 24 Desember 2029 bernama Apocalypse Virus. Virus ini menyerang seluruh warga Jepang dan dikenal dengan nama insiden Lost Christmas. Karena Jepang tidak mampu untuk mengatasi hal ini, PBB mengirimkan pasukan bernama Geihaki untuk membantu Jepang. Tapi lama-kelamaan, Geihaki sudah menjadi semacam pemerintahan Jepang secara tidak langsung. Ada sebuah grup perlawanan bernama Funeral Parlor yang berusaha untuk memerdekakan Jepang dan membebas Jepang dari tangan Geihaki. Serial ini sendiri mengikuti kehidupan Suoma, seorang siswa SMA yang biasa saja. Namun, hidupnya berubah ketika ia bertemu dengan Inori Yuzuriha. Inori sendiri adalah vokalis dari grup band Egois, atau hanya itu yang aku tahu. Inori rupanya juga adalah anggota dari grup Funeral Parlor yang tengah dikejar-kejar oleh Geihaki. Singkat cerita, Inori secara tidak langsung membawa Su kepada grup Funeral Parlor, dan di sana pertolongan Su pun dimulai. Nah, itulah anime dengan karakter utama yang terlihat lemah tapi memendam kekuatan yang luar biasa versi Asipu.
Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.